Umar bin Khattab merupakan satu dari banyaknya sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, ia menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar Shiddiq dalam melanjutkan dakwah Islam. Selain itu, tugas Umar bin Khattab selama menjadi khalifah juga mengarahkan kaum muslim sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, melanjutkan pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW, hingga memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ada sejumlah kisah menarik dari sosok Umar bin Khattab sebelum ia masuk Islam. Hati Umar bin Khattab bergetar mendengar surah Al-Haqqah. Sebelum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat menentang Rasulullah SAW. Ia membenci Rasulullah. Ia menganggap Rasulullah adalah pemecah belah kesatuan masyarakat Mekah. Ia juga menganggap bahwa Rasulullah yang menyebabkan orang tua berpisah dengan anaknya, istri menentang suaminya, antar saudara bertikai, dan antar suku berperang. Suatu hari Umar bin Khattab bermalam di luar rumahnya dan pergi menuju Ka'bah. Saat itu ia mendapati Nabi Muhammad SAW sedang berdiri melakukan sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Seketika itu hatinya bergetar karena prasangka buruknya langsung dijawab dalam ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah SAW. Namun Umar berkata pada dirinya, "Demi Allah, ini benar ucapan tukang syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Haqqah ayat 40-41, Umar berkata lagi pada dirinya, "Ini adalah ucapan tukang tenung." Dilanjutkannya oleh Rasulullah dengan bacaan surah Al-Haqqah sampai akhir ayat. Pada kemudian hari Umar berujar, "Ketika itulah Islam memasuki relung hatiku." Itulah awal benih-benih kebenaran Islam masuk ke hati Umar bin Khattab. Amarah Umar bin Khattab memuncak saat adanya kisruh di Mekah, dan ia menduga bahwa Nabi Muhammad SAW lah penyebabnya. Ia memutuskan bahwa Rasulullah harus segera dibunuh agar Mekah menjadi damai kembali. Dengan pedang terhunus, ia menuju rumah Arkam bin Abi al-Arkam. Niatnya itu terhenti sejenak, ketika ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham al-Adawi. Pada riwayat lain disebutkan bahwa ia berpapasan dengan seseorang dari Bani Zahrah atau Bani Makhzum. Orang itu bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang itu bertanya lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahrah?" Umar menjawab, "Menurutku, sekarang ini engkau sudah menjadi penganut Islam dan keluar dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkan lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut Islam dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini." Mendengar hal tersebut, Umar segera mencari keduanya. Saat dia sampai di sana, dia menjumpai Habab bin Al-Arat yang membawa lembaran bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan membacakannya kepada saudara perempuan dan ipar Umar bin Khattab. Mendengar gerak-gerik kedatangannya, Habab menyelinap ke bagian belakang rumah, sementara saudara perempuan Umar menutupi syahifah tersebut. Umar mendengar bacaan Habab terhadap mereka berdua ketika mendekati rumah. Saat ia masuk, langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekadar perbincangan di antara kami." Ia berkata, "Tampaknya, kalian berdua sudah menjadi penganut Islam." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika yang engkau katakan itu adalah benar adanya?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Saudara perempuannya juga ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya. Saudaranya berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar melihat kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan malu. Lalu ia berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku."
Saudaranya berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis. Dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah." Kemudian dia mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca surah Toha ayat 14. Setelah membacanya, ia berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Nabi Muhammad." Kala Habab mendengar ucapan Umar, dia keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Umar bin Khattab berangkat, lalu sampai di rumah Arkam bin Abi al-Arkam, tempat Rasulullah berada. Ia mengetuk pintu, seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihat Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melapor kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membuka pintu dan dengan cepat beliau memegang baju dan gagang pedang Umar, lalu menariknya dengan keras. Kemudian Nabi bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Umar kaget dan kagum atas gerakan cepat dan ketegasan Rasulullah. Lalu ia berucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Umar bin Khattab pun masuk Islam, dan disambut dengan lantang takbir oleh penghuni rumah, hingga terdengar oleh orang yang berada di luarnya. Ia mengabarkan keislamannya dengan terang-terangan. Ia dengan pedang terhunus memasuki Ka'bah, mengabarkan pula keislamannya dan tiada yang berani menentangnya. Inilah yang terjadi sejak Umar bin Khattab menyatakan diri masuk Islam. Saat masuk Islam, Umar bin Khattab berusia antara 30 hingga 35 tahun. Beliau masih memiliki tubuh yang kuat dan keberanian yang memuncak. Kala itu, Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah untuk menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulullah. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam adalah hal yang memang diharapkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, perkuat Islam dengan Abdul Hakam bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Rupanya Umar bin Khattab yang menerima hidayah dari Allah dan akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab, yang masih memiliki tubuh kuat dan keberanian yang memuncak, membuat dakwah Islam menjadi lebih kuat, sesuai dengan harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai menemui Rasulullah, untuk menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulullah, Umar bin Khattab menemui Abu Jahal keesokan harinya. Kedatangannya ke rumah Abu Jahal adalah untuk memberitahu bahwa dirinya telah mengakui dan memeluk Islam. Kedatangan Umar bin Khattab ini awalnya disambut baik oleh Abu Jahal, akan tetapi setelah Umar bin Khattab memberitahu hal yang ingin disampaikannya, Abu Jahal naik pitam dan langsung mengusir Umar bin Khattab sambil membanting pintu. Umar bin Khattab juga menerima sumpah serapah dari Abu Jahal. Bukan hanya Abu Jahal yang ingin diberitahu tentang keislamannya. Umar bin Khattab juga merasa perlu mengabarkannya kepada seluruh penduduk Mekah saat itu. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak ingin kabar tersebut datang dari dirinya. Ia memilih menggunakan lisan Jamil bin Makmur. Kala itu, Jamil merupakan seseorang yang paling cepat menyebarkan berita. Jamil akan langsung mengumumkan berita yang didapatnya kepada seluruh penduduk Mekah. Jamil kemudian segera menuju pelataran Ka'bah. Sementara itu, Umar bin Khattab mengawasi Jamil dari belakangnya. Jamil berteriak dengan keras dan mengumumkan bahwa Umar bin Khattab telah meninggalkan agama leluhurnya, dan telah masuk Islam. Suara keras Jamil akhirnya menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Lalu Umar sendiri ikut menegaskan bahwa sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba dan Rasul Allah.
Mendengar perkataan Umar itu, masyarakat Mekah kemudian menjadi ramai dan mulai menuduh macam-macam kepada Umar bin Khattab. Cukup lama masyarakat menyerang Umar bin Khattab, bahkan dari matahari terbit hingga meninggi. Masyarakat Mekah kala itu mengelilingi Umar bin Khattab yang duduk karena lelah melawan serangan mulut orang-orang Mekah. Walaupun lelah, Umar bin Khattab tidak gentar. Ia bahkan berkata bahwa jika umat Islam mencapai 300 orang nantinya, maka umat Islam akan meninggalkan Mekah atau kaum musyrik yang akan meninggalkan Mekah. Suasana yang tegang itu kemudian ditengahi oleh Al-As bin Wa'il dari Bani Sem. Pria tua itu berusaha mencegah terjadinya pertumpahan darah. Ia kemudian mengatakan bahwa Islamnya Umar bin Khattab adalah urusannya sendiri, jadi tidak ada yang berhak mencampuri hal tersebut. Bahkan Al-As juga menawarkan untuk melindungi Umar bin Khattab. Masuknya Umar bin Khattab dalam Islam membuat dakwah Islam yang tadinya dilakukan sembunyi-sembunyi menjadi lebih berani atau terang-terangan. Umar bin Khattab juga yang mengusulkan agar umat Islam beramai-ramai memasuki area Ka'bah. Saat itu, ada dua rombongan, yaitu rombongan pertama yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, dan rombongan kedua yang dipimpin oleh Hamzah. Hadirnya Umar dan Hamzah dalam rombongan tersebut membuat masyarakat Mekah takut untuk mendekati umat Islam. Keduanya memang merupakan pemuda Quraisy yang dikenal perkasa dan kuat. Tidak lama setelah itu, muncullah wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Demikian telah kami sampaikan kisah perjalanan Umar bin Khattab bisa memeluk agama Islam dan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di Mekah. Semoga dari paparan kisah ini, bisa kita ambil hikmahnya, sehingga bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe juga komentarnya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.